Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kelompok 6 dari kelas Bahasa Indonesia 39 ingin memaparkan tentang bagaimana mencari referensi kredibel di internet dan mengelolanya dengan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, saya, Muhammad Vigo Oktavianto dengan NRP 504621111. Kemudian ada rekan saya, Lazuardi Fabian Fazari dengan NRP 50222111034. Kemudian ada Dewa Bagus Marsetio dengan NRP 50222111219. Kemudian ada Septian Ananda Purnawias dengan NRP 50212111017. Dan yang terakhir ada Raihan Ramadan Purwanto dengan NRP 50212111024. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk mencari sumber artikel yang kredibel di internet, lalu mengelola artikel tersebut seperti dalam penyisipan dan penulisan kutipan, serta pemformatan citasi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Adapun manfaat yang akan didapatkan setelah menyaksikan video ini adalah melatih mahasiswa untuk mengolah sumber artikel yang kredibel agar terhindar dari plagiarisme, dan juga mengoperasikan aplikasi Mendeley untuk membuat citasi dan kutipan, lalu dipindahkan ke Microsoft Word. Untuk langkah-langkah mencari artikel kredibel dan langkah-langkah mengoperasikan aplikasi Mendeley akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Saya akan menjelaskan tentang referensi yang kredibel, artikel jurnal ilmiah, dan cara mencari referensi yang kredibel tersebut. Oke, langsung saja. Pertama adalah referensi yang kredibel. Apa sih referensi yang kredibel? Itu adalah referensi yang pertama dapat dipercaya, berindeks. Yang kedua adalah dapat dipertanggungjawabkan, yaitu terdaftar di berbagai lembaga terpercaya. Dan yang ketiga adalah dapat dilacak, memiliki nomor terbit seperti ISSN, ISSBN, DOI, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, saya tadi menyebutkan tentang referensi yang kredibel. Nah, salah satu contohnya adalah artikel jurnal ilmiah. Artikel sendiri adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan, berita, atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Kemudian jurnal ialah salah satu bentuk media massa cetak yang khusus membuat artikel ilmiah suatu bidang ilmu. Nah, kesimpulannya adalah artikel jurnal ilmiah ialah tulisan atau karya tulis yang merupakan hasil pemikiran atau hasil penelitian yang berisi informasi faktual dan menarik pembaca yang dimuat dalam media massa cetak khusus atau jurnal. Nah, mengapa artikel jurnal ilmiah? Yang pertama adalah aktual. Aktual ini karena artikel jurnal ilmiah itu mencantumkan berbagai sumber referensi. Nah, yang kedua adalah mudah ditelusuri, itu karena tadi ada DOI-nya dan ISSN-nya tadi. Nah, yang ketiga adalah mudah didapat. Maksudnya mudah didapat adalah karena artikel jurnal ilmiah itu banyak berada di situs-situs jurnal ilmiah dan aksesnya juga banyak yang gratis. Dan yang keempat adalah jumlah halamannya relatif sedikit. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh situs nasional untuk mencari jurnal ilmiah. Yang pertama adalah Perpusnas, Sinta, Garuda, POM ITS. Nah, POM ITS ini dari kampus Institut Teknologi 10 November. Kemudian yang kelima adalah LIPI, dan terakhir adalah Neliti. Nah, ini adalah cara mencari artikel jurnal ilmiah. Yang pertama adalah menentukan topik. Yang kedua adalah mencari artikel tersebut dan amati berbagai judul yang ada di situs. Kemudian yang ketiga adalah pilih artikel yang sesuai, amati keyword, dan rumuskan keyword yang lebih spesifik. Dan yang keempat adalah gunakan keyword tersebut untuk mencari referensi yang tepat. Nah, di sini saya akan memeragakan bagaimana cara untuk mencari referensi yang kredibel tadi atau artikel jurnal ilmiah tadi. Yang pertama adalah yang tadi saya sebutkan adalah menentukan topik. Nah, ini contoh adalah saya, yaitu kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian yang kedua adalah mencari dari
kata kuncinya. Seperti tadi kesehatan mental, saya cari. Nah, ini ada satu dari Universitas Airlangga. Oh ya, ini saya mencari di websitenya sinta.kemendikbud.go.id. Nah, kemudian ini sudah ada jurnalnya. Oke, saya cek dulu apakah ini kredibel. Yang pertama adalah apakah ada ISSN-nya? Ya, ini sudah ada ISSN dan ISSN-nya sudah ada. Apakah ada DOI-nya? Oh, ada. Dan apakah terbit di lembaga resmi? Oh ya, terbit di ya lembaga resmi yaitu UNER. Ya, ini UNER, di jurnal. Nah, setelah itu kemudian saya mencari untuk kata kuncinya. Nah, ini kesehatan mental yang tadi saya cari dan COVID-19, pandemi, kebijakan kesehatan. Nah, itu tadi sudah saya coba untuk kata kuncinya. Nah, untuk kemudian kalau sudah gitu, saya mencari lagi untuk contoh dari referensinya agar mendapat referensi yang sesuai untuk topik saya atau jurnal saya. Nah, ini saya mencari di referensinya. Nah, ini ada salah satu contoh yaitu analisis situasi kesehatan mental pada masyarakat di Indonesia dan strategi penanggulannya. Nah, ini ada. Kemudian saya akan mencarinya lagi. Nah, tadi judulnya adalah analisis kesehatan mental masyarakat Indonesia. Nah, ini satu. Nah, kita cek dulu apakah referensi ini kredibel. Saya cek dulu. Nah, ini ada DOI-nya, berarti kemudian ada ISSN-nya, berarti sudah kredibel. Kemudian eh, kemudian saya download saja. Nah, ini untuk mendownloadnya adalah di sini, untuk PDF-nya. Nah, karena langsung saja. Nah, ini adalah PDF dari jurnal tersebut. Nah, situasi. Nah, itu sekian dari saya. Pertama-tama, kita harus tahu bahwa sumber referensi yang kredibel itu harus memiliki tingkat keeratan yang tinggi dengan topik yang kita bahas, artinya kita bisa sebut dengan relevan. Apabila terdapat istilah dalam versi bahasa Inggris yang sesuai dengan topik kita, maka kita harus menggunakan kata asing atau kata dalam bahasa Inggris tersebut dengan dituliskan secara benar-benar. Kemudian apabila kita mempertemukan ratusan sumber referensi yang relevan dengan topik kita, maka sudah seharusnya kita mengurutkan tersebut dengan melihat dari waktu terbarunya. Seperti yang saya perhatikan kali ini, misal saya ingin mengambil topik linguistik, landscape linguistik yang berkaitan erat dengan budaya, maka saya memilih dua topik di Google Scholar ini. Pertama, Evolutionary Linguistics, A New Look at Old Landscapes, dan Linguistic Landscape Across Cultural Perspective. Dari dua topik ini saya harus melihat bahwa tahun terbaru dimiliki oleh Linguistic Landscape Across Cultural Perspective, sehingga saya dengan objektif harus memilih topik yang kedua ini. Setelah saya memilih, saya harus memastikan apakah benar ini referensi ini memiliki ISN atau dia memiliki lembaga resmi yang menerbitkannya. Pertama, setelah saya cek, saya mengetahui bahwa dia memiliki ISN, dan yang kedua, dia memiliki terbitan oleh lembaga resmi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud menuliskan versi bahasa Inggris yang dan dituliskan secara benar-benar. Dapat dilihat di sini bahwa referensi ini menggunakan istilah bahasa Inggris seperti bottom up science, private text, dan ini wajib kita perlihatkan di jurnal kita dengan tulisan yang benar-benar mengartikan dari kata-kata tersebut.
Dan juga kita tidak boleh mentranslate bottom up science itu menjadi bawah atas tanda dalam bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Di sini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menambahkan jurnal atau artikel yang ingin Anda kelola sebagai referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Pertama-tama, Anda harus mengunduh atau mendownload aplikasi Mendeley pada desktop atau perangkat Anda. Apabila sudah terdownload, maka akan terdapat tampilan seperti ini. Lalu Anda buka. Berikut adalah tampilan awal atau tampilan home dari aplikasi Mendeley yang ada di desktop atau di perangkat Anda. Untuk langkah selanjutnya, Anda harus menginstal Mendeley Web Importer, yaitu dengan cara Anda klik Tools, lalu Anda pilih Install Mendeley Web Importer. Seperti ini. Lalu Anda klik Get Web Importer for Chrome. Lalu Anda ikuti alur instalasinya hingga terdapat ekstensi Mendeley Web Importer seperti berikut ini. Lalu apabila sudah, Anda dapat memilih jurnal atau artikel yang ingin Anda kelola sebagai referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Jangan lupa, Anda harus memilih jurnal atau artikel yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu untuk langkah selanjutnya, Anda klik extension-nya, yaitu Mendeley Web Importer. Lalu apabila sudah terdapat tampilan seperti ini, Anda klik Add to Mendeley. Lalu ada tampilan loading seperti ini. Jika tampilan sudah berubah seperti ini, maka jurnal atau artikel tersebut sudah terdapat di aplikasi Mendeley Anda. Seperti ini. Apabila saya buka, maka artikel atau jurnal tersebut langsung sudah berada di aplikasi Mendeley Anda. Di sini akan menjelaskan cara mengelola referensi menggunakan aplikasi Mendeley di Microsoft Word. Pertama-tama, pastikan Anda sudah mendownload atau mengunduh dan menginstal aplikasi Mendeley. Kemudian, masukkan file referensi ke dalam aplikasi Mendeley tersebut. Selanjutnya, install MS Word plugin, yaitu dengan cara klik Tools, lalu install MS Word plugin, dan jika sudah terinstall, maka tulisannya akan berubah menjadi uninstall MS Word plugin. Kemudian, buka Microsoft Word. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa parafrase yang kita gunakan untuk mensitasi parafrase tersebut, yaitu dengan cara reference, kemudian insert citation, yang ada gambar Mendeley-nya, kemudian foto Mendeley, klik dokumen atau referensi yang akan digunakan. Kemudian klik Cite. Untuk cara cepatnya ada yaitu insert citation, kita tinggal ketik saja nama dari pengarangnya. Kemudian untuk daftar pustaka, kita masukkan insert bibliografi, kemudian akan secara otomatis keluar daftar pustaka. Untuk jenis stylenya kita bisa pilih di sini, di style, bawahnya Open Mendeley, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selesai. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami tentang bagaimana cara mencari artikel kredibel di internet dan juga cara bagaimana mengoperasikan aplikasi Mendeley dengan baik dan benar. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kelompok kami lakukan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini sangat membantu kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.